Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2. Nomor UKG saya 2015 011 40281. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja tanggal 24 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kelas 12 IPS 2. Siang, Ya, Bapak. Oke, sudah mau bergabung di Zoom untuk pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, syukur alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Biasa, Nabila pimpin doa dulu ya. Oke, Bapak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nabila. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya untuk memastikan kehadiran kalian. Yang pertama saya panggil Adinda Sakira. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Adrian Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Alivia Ardiana. Hadir, Pak. Cecilia. Tadi kayaknya ada Cecilia. Saya, Pak. Oke. Kemudian Elis Hadir, Bapak. Oke, hadir. Faisal Adi. Hadir, Pak. Hadir. Hana Kristiana. Hadir, Pak. Indah Permatasari. Hadir, Pak. Indira Fajri. Hadir, Pak. Intan Nur Aini. Hadir, Pak. Intan Nur Fathia. Hadir, Pak. Kartika Suryaningsih. Hadir, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas mengenai demokrasi liberal. Jadi kemarin sudah sedikit dijelaskan tentang kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, sekarang kita masuk ke materi kehidupan politik pada masa politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kehidupan demokrasi liberal dan terpimpin ini sebenarnya satu rangkaian ya, satu zaman. Jadi sama-sama dipimpin oleh satu presiden, yaitu Presiden Soekarno. Nah, itu. Oke. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah quotes dari Presiden Soekarno yang cukup populer. Quotesnya begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, kalau kita ambil makna dari kata-kata Bung Karno ini, berarti Bung Karno percaya akan kekuatan pemuda. Nah, kalian ini kan pemuda-pemuda yang nanti mungkin 10-20 tahun ke depan atau 30 ke depan akan menjadi generasi yang akan meneruskan estafet para pemimpin bangsa yang ada di Indonesia. Jadi saya memberi motivasi supaya kalian menjadi orang-orang yang nanti bisa menjadi penerus orang-orang besar yang ada di Indonesia. Ya nanti semoga kalian setelah lulus SMA kalian menjadi orang-orang besar, sukses ya. Gitu. Oke. Amin, ya Allah, amin. Ya. Nah, silakan kamu simak sebentar.
vraag misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie. Als ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat wij noemen musyawarah, bereiken we een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Ja. Het is niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, één groot gezelschap. Een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg? Oh, nooit. Boze vee trap ik eruit. Oke, video udah selesai ditonton. Nah, kira-kira setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Coba. Saya, Pak. Oke, silakan. Kira-kira apa? Cecilia, Pak. Cecilia. Kalau menurut saya itu Soekarno itu lagi apa ya? Kayak mengaitkan gitu, Pak, antara demokrasi, terus musyawarah, sama tadi pemimpin diktator, Pak. Oke. Mungkin kamu mendengar sekilas tentang kata-kata diktator dan musyawarah. Pak. Oke. Iya, Pak. Ada lagi selain Cecilia? Ih, gila benar kita sap. Oke. Silakan. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Nabila ya? Ya. Oke. Saya kurang ngerti sih, Pak, karena tadi kan Pak Soekarno itu bahasanya bahasa asing, tapi dari yang saya tangkap dari video yang di play tadi, kayaknya Pak Soekarno ini lagi wawancara sama media asing, terus sedikit menyinggung tentang tadi, kayak kata Olin tadi, ada demokrasi, musyawarah, dan pemimpin diktator, Pak. Oke, betul juga. Kemudian ada lagi satu lagi mungkin yang bisa mengemukakan pendapat tentang video tadi. Saya, Ya. Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Soekarno sedang mengatakan berbicara tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, dari ketiga pendapat kalian tentang video ini betul. Soekarno mungkin sedikit menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin lebih spesifiknya, Soekarno sedang menjelaskan tentang demokrasi terpimpin yang sedang dia lakukan di Indonesia atau yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Ya, mungkin video ini diambil antara tahun 60 sampai tahun 65 lah, 64 lah. Kalau 65 kan sudah terjadi pemberontakan G30 SPKI ya. Mungkin Soekarno sudah tidak menerima tamu untuk melakukan wawancara. Nah, kalau dia menerima tamu untuk wawancara mungkin antara tahun 60 sampai 64 lah ya. Nah itu. Jadi betul ya, kesimpulannya video ini membicarakan tentang demokrasi ya. Tadi sedikit disinggung mengenai musyawarah, mufakat, ya. Kemudian ada diktator. Nah mungkin dia menjelaskan kalau di Indonesia walaupun menerapkan sistem demokrasi terpimpin, tapi bukan berarti di Indonesia menerapkan sistem diktator juga. Jadi demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Soekarno masih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nah itu. Oke,
Sebelum masuk ke selanjutnya, saya ingin membacakan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Pertama, menjelaskan hasil identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, utamanya nanti kita yang menjadi tujuan utama kita adalah menganalisis kondisi kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti itu ya. Nah, mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti pengertian demokrasi terpimpin. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan pengertiannya ya. Jadi, demokrasi terpimpin ini adalah sebuah sistem demokrasi yang segala keputusannya dipegang oleh presiden. Jadi mungkin lebih sederhana bisa dikatakan demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang terpusat atau pemerintahannya mayoritas didominasi oleh presiden. Jadi segala keputusan, segala kebijakan itu ada di tangan presiden. Nah itu pengertiannya. Nah, sedikit penjelasan mengenai latar belakang. Jadi semasa demokrasi liberal kemarin yang sudah kita bahas, jadi di masa demokrasi liberal itu Badan Konstituante kan ada tugas untuk menyusun undang-undang baru. Ya. Cuman ketika mereka menyusun undang-undang baru, di tengah-tengah perjalanan, mereka ini mengalami jalan buntu. Jadi mereka sibuk berdebat, sibuk berpendapat, sibuk mementingkan kepentingan partainya. Akhirnya terjadi deadlock, jalan buntu, sehingga Soekarno menganggap Badan Konstituante kerjanya nggak becus atau nggak bener. Nah, akhirnya ini kan kalau undang-undang ini tidak jadi, Indonesia akan mengalami kesulitan, permasalahan nanti. Jadi negara ini butuh undang-undang. Nah itu untuk sebagai dasar negara. Tentunya kalau Indonesia tidak punya undang ini berbahaya. Jadi Indonesia nanti banyak mengalami permasalahan baik dalam bidang politik, sosial, keamanan, dan kesatuan. Makanya kemudian Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 59. Nah, jadi dekret presiden 5 Juli 59 ini isinya ada 3. Mungkin kalian masih ingat atau sudah pernah baca isi dari dekret presiden diantaranya apa aja coba? Nabila mungkin tahu? Salah satunya tadi, pertama dibubar, ya apa? Nabila? Itu dibubarkannya konstituante. Oke, pertama betul, dibubarkannya Badan Konstituante karena dianggap tidak becus tadi ya dalam menyusun undang-undang yang baru. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ingat? Saya kurang ingat, Pak. Oke. Kembali ke UUD 45, Pak. Oke, itu siapa tadi? Intan? Nadia. Oh, Nadia. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, betul. Nah, terakhir. Satu lagi. Siapa yang ingat? Membentuk Tidak berlakunya UDS, ya nggak sih, Pak? Apa? Tidak berlakunya UDS. Enggak ya? Enggak. Satu lagi. Dibentuknya Dewan Nasional. ya, dibentuknya DPRS dan DPRS dan MPRS dan DPAS ya. Nah, itu. Jadi isinya ada 3. Nah, itu isi dekret Presiden 5 Juli 59 yang bisa dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi terpimpin, menggantikan demokrasi liberal. Ya. Kemarin alasan digantinya demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin kan karena Soekarno menganggap demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena demokrasi liberal condong ke demokrasi ala barat. Nah itu ya alasannya itu. Makanya kemudian setelah dikeluarkannya dekret, demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Ya, jadi mulai demokrasi terpimpin ini tanggal 5 Juli setelah keluarnya dekret.
Nah, kira-kira muncul pertanyaan, setelah Soekarno mengeluarkan dekret, bagaimana respon rakyat Indonesia? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya Pak, Silakan. menurut saya rakyat Indonesia percaya dengan kepemimpinan Soekarno, jadinya pada setuju Oke, jadi rakyat dengan Indonesia dekret tersebut. percaya kepada kepemimpinan Soekarno. Dengan Soekarno, ya. Oke, dianggap apa? Berwibawa mungkin ya? Ya, Ya, punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Oke, pendapat kamu saya terima. Kemudian apa lagi selain dari Pram tadi? Saya Pak, Siapa nih? Faisal. Oke, Faisal. Betul. Silakan Faisal. Menurut saya itu kurang tepat Pak karena Pak Soekarno semakin terlihat sebagai pemimpin yang otoriter. Oke, saya terima pendapat kamu. Betul juga sih ya. Jadi dengan dikeluarkannya dekret, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa dekret Presiden 5 Juli 59 adalah keputusan yang sepihak ya. Jadi dianggap otoriter, kemudian dianggap diktator ya, karena membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55 seenaknya gitu ya. Oke, pendapat satu lagi mungkin dari kalian, satu lagi. Apa udah? 2 orang aja cukup? Kalau saya cukup, Pak. Oke. Ya udah, kalau 2 jawaban ini cukup mewakili ya. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ada yang yes, ada yang no. Nah, oke. Nah, kita analisa dengan pertanyaan berikutnya. Kita kaitkan dengan pertanyaan kedua. Menurut Anda, tepatkah Presiden mengeluarkan dekret? Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya deh, Pak. Oke, Hana. Kalau kata saya sih tepat. Soalnya waktu dikeluarin dekret presiden itu tuh waktunya tuh udah pas gitu loh, Pak. Kayak udah waktunya gitu buat dikeluarin. Jadi pas banget momennya gitu. Oke. Kebetulan momen pada saat itu Indonesia sedang mengalami apa? Ketidakstabilan politik, bukan? Oke. Mungkin momen atau waktunya pas menurut kamu ya? Menurut Hana ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya ada lagi mungkin? Satu lagi? Ada satu orang lagi mungkin yang menurut Anda tepatkah Presiden mengeluarkan dekret? Nggak ada? Tidak. Tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa Nabila? Menurut saya juga, Pak. Kayak itu kan kayak keputusan tiba-tiba yang mungkin Pak Soekarno aja itu karena kan katanya karena beliau itu kecewa sama konstituante yang nggak benar istilahnya gitu ya Pak. Jadi dekret itu tuh kayak istilah kan kayak itu respon yang impulsif, yang tiba-tiba. Jadi kayak nggak dipikirin dulu atau gimana-gimananya. Soalnya hampir dari dekretnya juga balik lagi tidak gimana ya Pak ya, kayak kurang gitu loh Pak. Tadi kata Faisal sama juga, itu kayak saking menegaskannya dengan adanya dekret ini tuh kayak menegaskan lagi kalau pemimpin Soekarno ini, Pak Soekarno ini tuh otoriter gitu loh Pak. Oke, bagus pendapat kamu. Tadi kayak ada suara satu lagi. Olin. Saya Pak sama. Hampir sama jawabannya atau beda dikit? Iya. Sama sih Pak, kayak ada gitu. Ada tambahan? Ya paling ya jadi kelihatan arogan gitu Pak. Soekarnonya otoriter. Itu doang Pak. Oke, berarti kamu menilai Soekarno arogan hanya dilihat dari Soekarno mengeluarkan dekret secara tiba-tiba, gitu? Iya Pak. Jadi kelihatannya jadi kayak semau dia Pak. Oke. Tidak mematuhi Pancasila. Betul Pak. Masuk akal. Oke. Pendapat kalian saya tampung, bagus semua. Nanti kita lihat alasannya. Nah, di sini alasan. Nanti dari alasan ini kalian bisa menyimpulkan bahwa Soekarno ini tepat
atau enggak ketika mengeluarkan dekret. Nah, kalau dilihat dari alasan, mungkin kesimpulan saya, Soekarno tepat mengeluarkan dekret. Pertama, alasannya menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara. Jadi diberlakukannya Undang-Undang tahun 45 ini memberikan pedoman yang jelas. Karena negara kalau tidak ada undang-undang yang jelas, nanti kita berpedoman pada apa negara ini, ya. Jadi alasan yang kedua juga bagus, memberikan pedoman yang jelas untuk kelangsungan negara. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertentu ya, yang dulu sempat tertunda, ya, pembentukannya. Jadi merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Nah itu, kalau dilihat dari alasannya berarti tepat ya, sehingga respon rakyat Indonesia ketika dikeluarkannya dekret ya benar, menerima dengan baik. Kemudian ditambah apa? Ditambah ketika Soekarno mengeluarkan dekret, dia didukung oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Misalnya dari eksekutif didukung, dari legislatif tidak ada yang menolak. Kemudian dari TNI juga mendukung, dari polisi juga mendukung. Jadi aman. Kasusnya berbeda ketika Gus Dur. Era Gus Dur kamu ngalamin nggak? Tahun 99? Belum lahir, Pak. 2001 dah. 2001. Belum direncanain, Pak. Saya Belum, Pak. Saya 2002. Oh, kamu Saya 2003. 2003, Pak. 2002, Pak, saya, Pak. Oke, rata-rata kalian lahir 2002, 2003 ya? Iya. Oh, jadi 2000. ya, jadi kalian belum sempat ngerti lah mengenai politik waktu itu ya, di zaman Gus Dur. Nah dulu, saya cerita sedikit ya, saya kaitkan dengan ini, dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, di zaman Gus Dur juga, Gus Dur sempat mengeluarkan dekret. Apa tuh? Cuman latar belakangnya berbeda. Kalau Gus Dur, itu dia mengeluarkan dekret karena dia istilahnya sudah sama sih ya, kesel dengan DPR. Cuman Gus Dur ini pemimpin yang banyak kontroversi sehingga dimusuhin oleh lawan-lawan politiknya. Sehingga lawan-lawan politiknya banyak ingin menjatuhkan dia. Ya. Bapak mau nanya. Oke. Apa? Silakan. Emang kalau ngeluarin dekret tuh sembarangan nggak sih, Pak? Maksudnya bisa langsung plek keluar gitu, Pak? Kalau presiden itu ada hak prerogatifnya, bisa mengeluarkan dekret. Nah, DPR juga bisa memakzulkan presiden atau memberhentikan presiden itu juga bisa. Misalnya dengan mosi tidak percaya atau menolak pertanggungjawabannya juga bisa. Bisa nanti ketika MPR menolak presiden itu bisa dengan musyawarah atau mengadakan sidang istimewa. Nah, di situ misalnya kalau presiden melakukan kesalahan fatal yang tidak mungkin bisa dimaafkan, bisa DPR MPR langsung memakzulkan presiden. Nah, presiden juga bisa sih, waktu Soekarno bisa melakukan dekret, waktu Gus Dur bisa, cuman kalau Gus Dur beda nasib, dia dekretnya ditolak sama DPR, sama TNI juga ditolak, akhirnya dia yang lengser, bukan DPR yang bubar, tapi presidennya yang lengser. Nah, kalau kamu lihat di video di YouTube mungkin banyak, Gus Dur itu ketika dekretnya ditolak, kemudian dimakzulkan, dia keluar dari istana itu hanya pakai celana pendek, duduk di kursi roda, kemudian didorong sama anaknya. Ya, jadi Gus Dur ini sebenarnya turun karena korban politik, konspirasi politik juga, karena dia kan sering berseberangan dengan lawan politiknya, kemudian dengan anak buahnya juga sering berkonflik. Misalnya Wiranto pernah dipecat, Megawati juga pernah. Itu semua dulu pernah menjadi anak buahnya Gus Dur tuh ya. SBY, Megawati, istilahnya bawahannya lah. Nah itu. Ya, jadi Gus Dur ketika melakukan dekret ditolak karena tidak mendapat dukungan. Beda dengan Soekarno. Soekarno itu mendapat dukungan sehingga dekretnya berjalan mulus. Beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur dituduh juga korupsi kasus Brunei Gate dan Bulog Gate. Nah, akhirnya kan dia lengser tuh. Selesai pemimpinan Gus Dur, dilanjutkan oleh Megawati sebagai wakilnya. Nah itu ya,
Nah, nih, biar kalian tahu mengenai ciri demokrasi terpimpin, ini ada beberapa ciri. Yang pertama, di masa demokrasi terpimpin, ciri-ciri yang pertama adalah negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, mendapat dukungan dari militer sebagai kekuatan politik baru, dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia, kemudian, ya ini PKI juga mendukung ya, karena dia tahun 60-an sudah menjadi partai politik besar, nomor 4 di Indonesia. Kemudian lembaga legislatif ini dilemahkan. Kemudian peran partai politik terbatas. Kemudian politik luar negeri di era Soekarno condong ke blok timur. Jadi Soekarno condong akrab dengan negara-negara yang berideologi komunis. Ya. Kemudian kebijakan monumental banyak dilakukan padahal ekonomi sedang memburuk. Terutama politik mercusuar itu ya, yang nanti di kebijakan luar negeri yang nanti kita akan bahas ada itu nanti dibahas ya. Oke, itu sedikit pemaparan saya mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai kondisi kehidupan politik dan ekonomi, nah ini silakan nanti kalian diskusi. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Materinya sudah tertulis di PowerPoint, di PPT sudah jelas. Kelompok 1 mendiskusikan mengenai kondisi kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan mengenai kondisi kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kelompok 3 mendiskusikan mengenai kebijakan luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nanti saya bawa kalian ke room break ya, breakout room ya di Zoom ini. Nanti kalian ngumpul ada beberapa orang ya. Mungkin antara 1 sampai 8 orang lah. Kalau misalnya di sini ada 30 orang ya cukup 10 orang. Nah itu. Oke, sekarang saya coba bawa kalian ke breakout room. Nanti kalian diskusi, boleh rame kan nanti kalian terpisah. Satu kelompok nanti terpisah ya, kumpul satu ruangan. Ya. Mereka pandemi. Ya. Oke, sebentar. Saya mulai untuk memasukkan kalian ke ini ya. Saya acak aja lah ya. Yang penting nanti maksudnya dalam membawa kalian ke breakout room, saya acak aja lah, nggak sesuai absen lah ya. Nah, ini ada 1, 2, Ya, Pak. 4, 5, 6. Kelompok. Udah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, ya silakan kalian mulai diskusi. Waktunya 10 menit. Bentar amat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya nanti bisa diperpanjang kalau waktunya mulai 15 menit boleh. Ini sekarang jam 1.30, berarti 1.40 lebih dikit lah mulai ya. Oke, silakan kalian ngobrolin tentang diskusi mengenai kondisi kehidupan politik. Boleh browsing-browsing, kemudian kalian saling bertukar jawaban, nanti disimpulkan menjadi satu jawaban. Nanti gambaran kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin itu seperti apa, nanti kalian simpulkan ya. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama. Oke, paham ya? Oke, silakan. Oke, silakan. Browsing di internet boleh untuk mencari informasi, buka buku, nanti disimpulkan tiap-tiap kelompok. Nanti satu kelompok ada perwakilan 1 orang untuk membacakan diskusi presentasi langsung di sini. Kalian siapkan PPT-nya ya. Nah itu. Oke, silakan dimulai. Saya tunggu. Terus ada Partai Masyumi dan PSI yang dibubarkan karena kepemimpinannya itu terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Terus menerapkan paham Nasakom dalam lembaga negara. Presiden juga mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk komando tertinggi. Lembaga negara, MPRS, DPR, DPA, Depernas, dan Front Nasionalnya itu diintegrasikan dan disebut regrouping.
Terus yang terakhir itu dibentuknya Front Nasional, Pak, sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Oke, nah itu gambaran kondisi kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi misalnya nih, poin pertama, Soekarno menetapkan diri sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu. Kira-kira menurut kalian gimana gambaran kehidupan politiknya? Ada yang perlu didiskusikan lagi nggak di sini? Dari 7 poin itu. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Misal di poin 1 itu? Sama apa yang dia mau gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu sih, Pak. Itu alasannya itu? Iya, menurut saya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman saya yang lain, Pak. Ada yang lain nambahan dari kelompok 1, Mbak, untuk menanggapi jawaban Olin? Farhan, Pak. Farhan mungkin? Ini mungkin pada saat itu sedang ada masalah konflik dengan Malaysia, Pak, di Pulau Kalimantan itu. Oke, ada sedang terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Oke, apalagi? Iya, Itu aja? Ya, Pak. Oke. Ya, memang menanggapi pertanyaan Nabila, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk komando tertinggi. Emang di sistem ketatanegaraan kita, Presiden itu memang panglima tertinggi militer kita. Jadi nggak salah sebenarnya. Ya. Cuman waktu itu mungkin ada benarnya juga kalau Faisal ngomong waktu itu sedang ada konfrontasi dengan Malaysia. Iya, emang betul. Pada masa demokrasi terpimpin, kita Indonesia juga sedang konflik dengan Malaysia. Ya. Kemudian kita juga lagi ada konflik dengan Belanda, memperebutkan masalah Irian Barat, Papua. Nah itu. Jadi itu. Oke, saya kira cukup untuk presentasi kelompok 1, kelompok 2. Sudah terlihat ya? Slide dari kalian udah terlihat kayaknya. Oke. Nah, kelompok 2 ini kan tadi membahas kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, itu cuman ada terlihat beberapa item di situ ya. Ya, nanti kelompok 2 yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nabila, Jadi silakan. Dari perwakilan kelompok 2 ingin membahas hasil diskusi tadi kita. Kondisi ekonomi yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin gagal di Indonesia. Kenapa kok bisa ekonomi itu pada masa terpimpin itu disebut buruk? Karena pada kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah. Ini ada di presentasi yang udah kita tampilkan. Apa aja? Kenapa kok bisa disebut dengan ekonomi terburuk? Yang pertama itu ada ekspor dan investasi pada masa itu merosot. Yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, inflasi mencapai ratusan %. Serta harga kebutuhan pokok mahal. Jadi itu mengapa pada saat demokrasi terpimpin disebut dengan ekonomi, salah satu dari kondisi ekonomi terburuk yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pak. Oke. Nah, ini ada tambahan lagi dari kelompok 2. Terlihat. Terus apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi kita yang merosot tadi? Yang pertama itu ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Bappenas. Oke. Yang kedua, itu ada penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Yang ketiga, itu ada deklarasi ekonomi atau yang kita sebut dengan dekon. Yang keempat, ada meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Yang kelima, ada pelebuaran bank. Itu beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah pada saat terjadi kondisi ekonomi yang buruk tersebut. Mungkin itu aja dari diskusi kita, Pak. Oke, kelompok 2 udah bagus hasil diskusinya, perumusannya juga udah bagus. Ada indikator ekonomi Indonesia yang buruk dijelaskan tadi di bagian awal, kemudian ada cara memperbaiki ekonomi untuk
keluar dari krisis ekonomi ada 5 ya. Ada pembentukan Bappenas, penurunan nilai mata uang atau devaluasi, deklarasi ekonomi, kemudian meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, kemudian ada peleburan bank. Nah, kelompok 3 presentasinya sudah terlihat. Silakan yang mewakili. Kelompok 3 dari hasil diskusi tadi yang teman-teman saya dan saya diskusikan, yang ada gambaran kebijakan dari luar negeri. Yang pertama itu muncul istilah OLDF atau Old Establishment Force atau negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Yang kedua itu ada NEFO, New Emerging Force atau negara-negara anti kolonialis dan imperialis. Terus yang selanjutnya itu ada politik mercusuar yang benar. Ya, mercusuar, maaf, ada sedikit kesalahan. Ada politik mercusuar, proyek besar-besaran untuk mengangkat Indonesia menjadi negara terkemuka. Lalu ada politik poros atau Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC atau Republik Rakyat Cina yang disebut dengan poros Jakarta-Peking. Oke, itu gambaran politik luar negeri di masa demokrasi terpimpin ya. Sebenarnya di awal pelaksanaan demokrasi terpimpin ini Soekarno menginginkan negara ini, demokrasi ini ya, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya dalam sila keempat, demokrasi terpimpin ini udah terimplementasi di situ, di sila keempat ya. Jadi cuman faktanya demokrasi terpimpin ini setelah berjalan, ini berbeda dengan cita-cita awal. Jadi demokrasi terpimpin ini merupakan perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadikan institusi paling berkuasa di Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk penyimpangannya seperti itu. Misalnya contohnya tadi, mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Kemudian membubarkan badan konstituante seenaknya, tanpa prosedur. Padahal kan badan konstituante itu kan anggotanya dipilih melalui pemilu yang legal ya tahun 55. Ya, mungkin kalau kamu baca-baca pelanggaran atau penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ini banyak. Ya, puncaknya akhir dari demokrasi terpimpin adalah terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 65. Nah, di situ setelah terjadi pemberontakan, Soekarno mulai kehilangan kekuasaan ya, kehilangan legitimasi. Kemudian diakhiri dengan keluarnya surat perintah 11 Maret yang dengan super semar itu pemerintahan beralih kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, dari situ terjadi pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, boleh saya simpulkan dari hasil diskusi yang tadi kita diskusikan. Pada masa demokrasi terpimpin memang dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini sangat dinamis. Diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik yaitu PKI dan Angkatan Darat yang puncaknya tadi ada pemberontakan G30 SPKI. Jadi pemberontakan G30 SPKI sebenarnya latar belakangnya ada persaingan antara PKI dengan TNI. Ya, cuman orang-orang menganggap PKI itu dalangnya adalah PKI, ada yang menyebut dalangnya Amerika, CIA, ada yang menyebut dalangnya Soeharto, ada yang menyebut dalangnya Soekarno itu sendiri. Nah, itu masih diperdebatkan ya, masih menjadi bahan yang diperdebatkan oleh ahli-ahli sejarah. Diskusikan di diskusi kelompok, kemudian hal-hal yang bisa diambil dari materi kali ini adalah nilai positifnya yang dapat ditiru dari teladan para tokoh-tokoh bangsa pada masa demokrasi terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif, kemudian sikap peduli para menteri dan ahli ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, kemudian ditunjukkan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai upaya stabilisasi perekonomian Indonesia. Ya. Ada kekurangan dan kelebihannya gitu, Pak. Iya. Oke, untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi dari materi ini, soal di LKPD udah di-share di GCR. Nah, kalian nanti kerjakan setelah ini.
ya. Setelah materi ini selesai, kita KBM-nya selesai, boleh dikerjakan, nanti dikumpulkan di GCR ya. Nah itu. Siap, Bapak. Oke. Terakhir, ada pertanyaan sebelum saya akhiri materi kita kali ini? Cukup, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah Oke. jawab dari tadi, Pak. Cukup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Nabila tolong dipimpin lagi doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, Bapak. Teman-teman udah siap belum? Udah. Alhamdulillah pelajaran sejarah pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini. Sebelum menutup pelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih, Nabila Pak. untuk doanya. Untuk pertemuan minggu depan, nanti kita masuk materi pembebasan Irian Barat. Nah, silakan kalian baca-baca di modul yang sudah kalian punya ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau selama pembelajaran hari ini ada kekurangan. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.